Dan kamu tahu gak sih, orang dewasa itu suka banget sama anak-anak yang lagi cari validasi. Di kafe itu akhirnya aku nongkrong bareng Arsa. Tempatnya sepi, lampunya hangat, playlist lagunya juga bikin suasana makin nyaman. Dan entah kenapa, tiap ngobrol sama dia tuh rasanya kayak gampang banget buat percaya. Padahal sekarang kalau dipikir-pikir, semuanya tuh udah disusun rapi sama dia. Tapi Mira bilang, aku masih anak-anak. Mira, seusiamu? Mm-mm. Ya begitulah cara anak-anak ngomong. Nah, 2 hari kemarin, sepulang sekolah aku jalan bareng Mira. Awalnya cuma ngobrol random soal tugas sama guru yang nyebelin. Tapi tiba-tiba dia mulai nyinggung Arsa lagi. Mira bilang aku berubah sejak kenal dia. Katanya aku jadi gampang ngilang, gampang bohong, bahkan sering kelihatan capek sendiri. Aku sempat ketawa dan nganggep Mira lebay, tapi dia malah makin serius. Dia nanya kenapa Arsa selalu tahu semua masalahku. Kenapa aku selalu cerita ke dia dulu dibanding sama orang lain. Sampai sekarang, aku masih belum pernah lihat orangnya. Belum waktunya aja. Atau emang kamu gak bisa kasih lihat ke aku? Curiga banget sih kamu. Karena kamu 16 tahun, Nara. Hati-hati ya, Ra. Kamu harus bisa. Aku nyaman, Mir. Dia itu dewasa, bisa mengayomi, bijak, dan beda kelas. Ini bukan beda kelas, tapi beda fase hidup. Dia nggak kayak yang kamu pikirin, Mir. Semua cewek yang lagi jatuh cinta juga bilang kayak gitu, Nara. Dan kamu tahu gak sih, orang dewasa itu suka banget sama anak-anak yang lagi cari validasi. Bahkan Mira bilang, hubungan yang bikin kita pelan-pelan jauh dari orang sekitar itu nggak sehat. Kamu kenapa? Bapak pasti nanyain. Tenang. Aku udah siapin semuanya supaya kamu gak kena marah. Di halaman depan sudah ada tanda tangannya. Itu dari mentor. Ya, pastinya. Jadi kamu tenang aja. Oke? Nara, kamu percaya aku kan? Kalau kamu ragu dikit aja, dunia juga bakalan ragu sama kamu. Oke? Saya aku ya. Dan bodohnya, aku malah makin tenggelam di dalam semua itu. Arsa tuh tipe orang yang nggak pernah kelihatan maksa. Makanya aku nggak sadar kalau sebenarnya dia lagi ngatur semuanya pelan-pelan. Setiap aku punya masalah, dia selalu muncul duluan bawa solusi. Setiap aku overthinking, dia selalu jadi orang pertama yang ngenangin. Cara dia ngomong halus banget, sampai aku ngerasa semua keputusan itu murni dari aku sendiri. Dan yang paling bahaya, aku nyaman banget, sampai aku nggak peduli kalau sebenarnya ada yang salah dari semua ini. Kebohongan-kebohongan kecil ke ayah juga mulai terasa gampang. Awalnya deg-degan, tapi lama-lama aku jadi terbiasa, karena Arsa selalu bantu nyiapin alasan. Maaf ya, Pak. Agak lama. Lama. Janjinya 2 jam. Ini udah jam berapa? Tadi ada diskusi tambahan sama mentornya. Ini,
dikasih sama mentornya. Katanya aku punya potensi komposisi yang kuat, makanya dikasih itu. Dia tulis namamu. Iya, Mungkin bawa yang salah. maksudnya? Mungkin ini udah jadi jalannya. Aku ke kamar dulu ya. Semua terasa mulus banget, seolah nggak ada yang bakal ketahuan. Aku juga jadi makin nggak bisa lepas dari dia. Setiap beberapa menit, pasti buka WhatsApp. Nunggu notif dari dia, nunggu dia online. Bahkan moodku bisa berubah cuma gara-gara chatnya singkat. Kan tinggal 4 hari lagi. Iya, aku tahu kok. Takut. Enggak. Kayaknya kali ini enggak. Biasanya kamu overthinking. Sekarang lebih terarah. Terarah. Tanpa aku sadar, semua itu mulai ngaruh ke hidupku. Cara aku mikir, cara aku belajar, bahkan cara aku ngelihat diriku sendiri perlahan berubah. Dan efek paling besarnya baru bakal kelihatan di episode 5.